kedengeran nggak ya? Kedengeran ya? Halo, halo. Bisa dipakai nggak? Tidak. My God. Cari yang baru dong. Coba cek dulu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar? Udah lama nih aku nggak bawain materi. Udah lama nih nggak upload. By the way, ini udah tahun 2022. Teman-teman ada resolusi apa nih? Doain semoga tahun ini jadi lebih baik. Oke, semangat kejar mimpinya. Kemarin kita bahas apa ya? Tentang Al-Quran ya? Oke. Sekarang kita mau bahas di episode ini tentang kenapa kita ada di dunia ini. Kenapa kita diciptakan? Untuk jawab kenapa di sini, caranya tanyakan langsung kepada yang menciptakan kita. Dengan cara apa ya? Kayak pembahasan kemarin kita lihat di Al-Quran. Tapi sebelum itu aku tanya dulu ke teman-teman, yakin gak sama Al-Quran? Apa yang bakal kamu lakuin kalau misalnya isi Al-Quran itu gak masuk akal? Siap gak nerima kalau isinya itu di luar ekspektasi kita? Oke, mengapa manusia diciptakan itu udah aku ceritain sih kemarin di episode awal-awal gitu. Kalau mau teman-teman bisa nonton ya, linknya aku taruh di deskripsi soalnya. Aku nggak bahas itu lagi sih. Kalau yang kemarin aku ceritain kenapa Allah ciptakan manusia itu tidak lain hanya untuk beribadah kepadanya, dan di ayat lain juga bilang Allah hendak menciptakan khalifah di muka bumi ini. Tugas kita itu menjaga bumi, tapi jangan lupa satu hal, kita nggak bakal dibiarkan tenang menjalani misi kita ini. Karena apa? Ada musuh yang Allah juga turunkan bersamaan saat moyang kita Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Siapa itu? Ya, iblis dan tentaranya. Di sini aku mau bahas sedikit tentang iblis. Kemarin aku sempat dapat materi dari King Sifrun Bio Ngaji. Kita bahas sedikit ya. Siapa sih sebenarnya iblis itu? Iblis itu dulunya ciptaan Allah yang paling Allah banggakan. Kenapa? Dia makhluk soleh yang paling taat, yang Allah ciptakan jauh sebelum kita diciptakan, jauh sebelum manusia diciptakan. Misi iblis juga sama, menjadi khalifah di muka bumi, dan beliau menjalankan misinya dengan sangat baik hingga saat Allah memperjalankannya dari langit pertama hingga ke langit 7. Iblis diangkat oleh Allah ke langit pertama. Dia beribadah ke langit pertama selama 1000 tahun sampai beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Kemudian Allah angkat lagi iblis ke langit kedua. Dia beribadah di langit kedua, sujud 1000 tahun, di mana 1000 tahun di langit sama dengan satu harinya 1000 tahun, satu harinya di langit sama dengan 1000 tahun di bumi. Ya enggak sih? Ya. Beliau sujud selama 1000 tahun di langit dan mendapatkan gelar As-Sajjad. Kemudian Allah angkat lagi ke langit ketiga, kemudian beliau ruku selama 1000 tahun lagi dan mendapatkan gelar Ar-Raqi. Kemudian diangkat lagi ke langit keempat dan mendapatkan gelar Awali. Ke langit kelima mendapatkan gelar At-Taqi. Ke langit keenam mendapatkan gelar Al-Mustahid. Dan di langit ketujuh dia mendapatkan gelar Azazil, aziznya Allah, kebanggaan Allah. Itu iblis. Di langit beliau menjadi seperti jenderalnya para malaikat karena ketaatannya, karena kesolehannya. Dia menjadi penanggung jawab di surga. Totalnya 80.000 tahun beliau beribadah di langit dan akhirnya turun lagi ke bumi. Sampai di bumi dia mendapati anak cucunya melakukan kerusakan. Hingga akhirnya Allah menyuruhnya untuk memusnahkan anak cucunya itu, Jin dan Bin. Allah menurunkan iblis Azazil dibantu oleh para malaikat untuk memusnahkan anak cucunya. Kalau kalian di posisi
itu rela nggak membunuh keturunannya sendiri? Itu bukan hal yang mudah, pasti sangat sulit. Itu yang mungkin dirasakan iblis, nggak rela. Tapi karena kesolehan iblis, ketaatannya iblis, dia rela melakukan itu sesuai yang diperintahkan oleh Allah, meskipun sangat sulit. Kalau di anime Naruto, mungkin iblis bisa disamain dengan Itachi ya. Itachi yang rela membunuh klannya demi untuk mempertahankan, demi ketaatannya kepada pemimpin. Kurang soleh apa coba iblis? Ya kan? Dari sini kita bakal mengerti kenapa iblis itu sangat memusuhi kita. Setelah misi iblis selesai memusnahkan anak cucunya, iblis kan kemudian kembali lagi ke langit, dan di sana dia dapati Allah sedang mempersiapkan untuk membuat makhluk baru, namanya manusia, dan menggantikan misi iblis di bumi kita. Bukan hanya itu, iblis juga disuruh sujud kepada kita. Teman-teman ngerti nggak seberapa bencinya iblis sama kita? Kalau dibandingkan dengan iblis, kita nggak ada apa-apanya, tahu nggak? Dari tingkat kesolehan udah jauh, ilmu pun sama. Jauh sebelum Adam diciptakan, iblis sudah hidup sampai sekarang. Beda sama kita yang ada waktu hidupnya, ada lama hidupnya. Jadi apa yang mau kita banggakan? Nggak ada. Kita itu berasal dari sesuatu yang hina, tanah yang menjijikkan. Sedangkan iblis, dia berasal dari kekuatan yang paling kuat, kemurnian yang paling murni dari api, dan dia adalah ahli ibadah yang paling saleh. Jadi jangan sombong, jangan sampai kita lupa tujuan kita diciptakan dan merupakan musuh yang mustahil banget bakal kita kalahkan kalau kita jalan sendiri-sendiri. Adam aja mudah ditaklukkan oleh iblis, apalagi kita coba. Sadar diri aja, kita sedang berada di arena pertempuran yang Allah ciptakan. Hanya ada dua kubu, yang hak dan yang batil. Kubunya Allah dan selebihnya adalah kubunya iblis. Sangat gampang iblis merubah yang baik menjadi yang buruk dan merubah yang buruk menjadi yang baik. Ingat kan sumpah iblis saat dia diusir dari surga? Iblis nggak bakal tinggal diam untuk menghalang-halangi kita menempuh jalannya Allah. Maka kata King Sifrun, seandainya ada 100 jalan, maka 99-nya itu adalah jalannya iblis. Seandainya ada 1000 jalan, maka 999-nya itu adalah jalannya iblis. Apa yang sudah kita persiapkan? Tadi kita udah ditentukan, tinggal kita mau ikut jalan yang mana, tinggal kita yang mau pilih jalan yang mana. Mau itu jalan takwa, jalan yang diridhoi Allah, atau jujur, jalannya orang-orang fasik, jalan selain Allah. Hanya ada dua pilihan itu di bumi, gak ada yang netral. Kalau kamu pilih jalan yang fasik, maka kamu akan mengikuti iblis. Gampang sih bilangnya, tapi ya musuh kita berat. Musuh kita itu berada di level yang sangat tinggi. Gak mungkin kita bakal menang kalau kita santai-santai aja, ya enggak? Oke lah, next. Sekian dulu ya, oke? Next kita bahas kelanjutan dari ini. Apa ya? Gak tahu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.